Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya di mata pelajaran kewirausahaan. Oke. Jadi kita sudah mulai memasuki tahun ajaran baru ya. Walaupun belum bisa bertatap muka, kita harus tetap semangat. Oke. Semangat dalam menuntut ilmu. Oke. Ya, di sini di bab kewirausahaan kalian pastinya berpikir, apa sih kewirausahaan itu? Ya enggak? Kewirausahaan itu ada artinya ya, yaitu kewirausahaan suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk menuju kesuksesan itu yang dinamakan dengan kewirausahaan. Nah, di sini ada sumber pendanaan dalam kewirausahaan. Ada dua sumber pendanaannya. Yang pertama pendanaan bootstrapping dan pendanaan eksternal. Apa tuh Pak? Pendanaan bootstrapping itu dan pendanaan eksternal itu, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, pendanaan bootstrapping itu ada pendanaan berbentuk mandiri atau tidak memakai pendanaan dari luar dengan resiko kerugian yang besar, tetapi lebih bebas dalam mengembangkan usahanya. Tuh, ya. Jadi intinya pendanaan bootstrapping itu yaitu pendanaan secara mandiri atau pribadi, tidak mengandalkan dana dari luar atau investor dari luar, ya. Tetapi itu bisa bebas dalam mengembangkan usahanya dengan tingkat risiko yang besar. Itu pendanaan bootstrapping. Dan pendanaan eksternal itu tidak selamanya metode bootstrapping itu bisa menjadi modal utama perusahaan. Ada kalanya nih suatu perusahaan membutuhkan bantuan pihak luar supaya operasional perusahaan tetap berjalan. Itu ya perbedaan pendanaan eksternal sama pendanaan bootstrapping. Jelas ya anak-anak ya. Nah ini jenis-jenis pendanaan dari luar. Ada yang pertama investor malaikat atau angel investor. Yang kedua venture capitalist. Yang ketiga pengelola investasi. Tuh. Apa aja toh Pak ketiga perbedaannya dari ketiga jenis pendanaan tersebut? Yang pertama investor malaikat. Investor yang menginvestasikan dana mereka sendiri, dana pribadi ya, ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Jadi investor malaikat itu investor yang menginvestasikan dananya sendiri ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Tuh, ya. Yang kedua, ini ada ciri-ciri investor malaikat atau angel investor. Yang pertama, investor individual. Yang kedua, berinvestasi pada startup atau bisnis tahap awal serta perusahaan yang sudah mapan. Tuh. Yang ketiga, dana investasi kurang dari $1 juta. Yang keempat, dapat turun campur tangan ataupun tidak. Tuh, ciri-ciri investor malaikat atau angel investor. Nah, yang kedua venture capitalist. Itu adalah
investor jangka panjang yang secara aktif bekerja sama dengan tim manajemen usaha tempat mereka berinvestasi. Jadi venture capitalis itu sebuah investasi dalam jangka panjang, ya, yang secara aktif bekerja sama dengan tim manajemen usaha di tempat mereka yang berinvestasi itu. Ciri-cirinya apa? Yaitu satu, dalam bentuk perusahaan. Yang kedua, jarang tertarik pada bisnis awal. Yang ketiga, yaitu dana investasi 1 juta dolar Amerika atau lebih. Yang keempat, perlu terlibat dalam manajemen. Itu ciri-ciri venture kapitalis, ya. Terus ada pengelola investasi global. Apa itu investasi global? Investasi global adalah suatu perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Nantinya dana investasi tersebut akan diinvestasikan kepada perusahaan yang lebih menguntungkan. Paham ya maksudnya ya? Jadi maksudnya itu ada suatu perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabahnya. Dan nanti nilai investasinya itu diinvestasikan lagi kepada perusahaan yang lebih menguntungkan. Itu namanya investasi global, ya. Oke. Nih, ada proses kewirausahaan. Yang pertama, ada tahap memulai. Setelah tahap memulai, ada tahap melaksanakan. Setelah tahap melaksanakan, yaitu ada tahap mengembangkan usaha. Dan setelah tahap mengembangkan usaha, ada tahap mempertahankan usaha. Jadi itu urutannya seperti itu ya. Tahap memulai, lalu melaksanakan, lalu mengembangkan, dan mempertahankannya. Itu proses dari kewirausahaan, 4 pokok proses, ya. Lalu ada jenis-jenis kewirausahaan. Apa aja sih Pak jenis-jenis kewirausahaan? Ada 4 jenis. Yang pertama, bisnis kecil. Yang kedua, bisnis rintisan. Yang ketiga, itu kewirausahaan sosial. Dan yang keempat, usaha besar. Itu jenis-jenis kewirausahaan, ya. Terus kita masuk ke sikap dan perilaku wirausahawan. Apa aja sih Pak sikap dan perilaku dalam wirausaha? Yang pertama, seorang wirausaha itu harus mampu berpikir dan bertindak kreatif serta inovatif tentunya ya. Jadi harus mampu berpikir nih dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, bekerja tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga, berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Maksudnya apa? Berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Ya bisa dibilang saingan sehat dengan bisnis yang lain, ya. Yang keempat, berkarya dengan semangat kemandirian, harus memiliki semangat. Yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan serta sistematis, berani mengambil resiko. Itu 5 pokok si perilaku wirausaha, ya. Ingat-ingat tuh. Terus ada lagi nih karakteristik kewirausahaan. Apa aja tuh Pak karakteristiknya itu? Yang pertama, harus disiplin. Seorang wirausahawan kalau tidak disiplin sulit. Yang kedua,
memiliki komitmen tinggi. Yang ketiga, jujur. Harus jujur itu, ya. Yang keempat, kreatif serta inovatif. Kreatif serta inovatif itu harus bisa mengembangkan usahanya itu, biar tidak tertinggal dengan usaha-usaha orang lain. Tuh. Yang kelima itu ada mandiri dan realistis. Mandiri itu ya jangan bergantung sama orang lain. Tuh, itu contoh dari mandiri dan realistis, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pelajaran kewirausahaan saya akhiri cukup di sini ya, dipahami. Jadi nanti kalau ada ulangan harian, nilai kalian tidak jeblok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.